Halo semuanya, balik lagi dengan saya Ryan Bondokusumo. Jadi di kali ini saya bakal ngomong tentang gimana cara kita menghadapi krisis di sebuah usaha yang kita jalanin gitu ya, di bisnis kita gitu. Dan ketika itu terjadi, krisis itu bisa happen anytime. Ya, mau itu tuh sesuatu yang udah lama terbuatnya dan baru meledak ya saat ini misalnya, atau yang tiba-tiba gitu, kayak misalnya contoh situasi COVID gitu ya, situasi eksternal ataupun internal gitu. Dan jujur ketika itu terjadi, kita pertama tuh juga harus gerak cepat dan melakukan perubahan. Karena kalau nggak melakukan perubahan ya, pastinya kita bisa-bisa nggak survive gitu ya sebagai company. Dan ini di sini kita sebagai pemilik bisnis pasti decision maker-nya kita, bukan orang lain lagi. Dan banyak ketakutan sama keraguan karena decision yang kamu lakukan itu pasti mempengaruhi nasib mungkin tim ya istilahnya ya. Sebagai contoh misalnya kita waktu 2016 ya, kita ada buat satu produk namanya hallodiana.com, itu private assistant ya. Itu baru jalan 6 bulan gitu ya. Awalnya kita melihat ada traction cukup bagus, tapi jalan 6 bulan dan ternyata tractionnya itu pelan-pelan itu menghilang, disappear gitu ya. Dan yang terjadi waktu itu saya udah punya tim sekitar 15 orang di Hallodiana itu. Jadi 15 orang waktu itu kita mesti lay off gitu ya. Nah waktu kita sharingin tentang berita ini gitu, itu persiapannya cukup lama. Di balik itu kita sebagai owner pasti banyak pikiran ya, terutama ini menyangkut maksudnya hidup atau kerjaannya. Jadi waktu itu terjadi kita geraknya cepat, nyari orang legal, nyari orang tenaga kerja udah dapet. Nah kita udah buat step by stepnya. Dan waktu itu kita siapin kayak setelah deliver bad newsnya 2 hari ke depan untuk ya udah kita mediasi sama-sama ngobrol di gimana kita bisa bantu cari kerjaan baru gitu, atau kayak perhitungan pesangonnya kayak gimana supaya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka nggak dapet pas lagi di forum tersebut mereka bisa terjawab lah. Tapi yang lebih penting lagi di situasi kayak gitu adalah kita ngambil keputusan itu karena kita ngelihat kalau misalnya kita terlalu lama, maka cost atau expense yang kita pakai untuk si Hallodiana itu akan yang gerus terus. Bahkan mungkin perusahaan kita secara satu perusahaan kena juga. Dan yang lebih penting lagi, owner itu mesti transparent sama mereka. Itu bahwa oke, yang ini timnya kena cut, yang ini enggak gitu. Karena mereka butuh assurance daripada kita. Kita juga mau tim yang kita memang masih sama kita itu ngerasa nyaman dan safe untuk lanjut kerja. Apalagi setelah dia melihat temennya itu kena cut gitu. Padahal temennya mungkin baru kemarin makan sama dia gitu. Nah, krisis itu pasti bad news gitu. Cuma cara kita nanganinnya gimana yang elegan. Nah, jadi tipsnya adalah ketika krisis ini terjadi, jangan sampai emotional ya. Semua harus stay calm sama fokus juga ya. Jangan buat semua keputusan tuh sendiri ya. Atau pikirin untuk arah buat keputusan itu sendiri dan ternyata itu bukan hal yang tepat. Dan ini kita lakukan juga untuk kepentingan bersama gitu. Jangan sampai oh yaudah kita tahan-tahan atau satu company mesti tutup gitu. Nah itu malah nggak bagus gitu. Jadi ada momen-momen di mana kita sebagai owner itu pasti harus ngambil keputusan yang berat. Ini bukan masalah kayak favoritism ya atau pilih kasih kayak gitu, bukan dia. Cuma kita lihat juga role apa nih yang sekarang ini kita mungkin belum butuh dulu supaya bisa tekenin cost dan lain-lain. Jadi mendingan make decision dulu sebelum nunggu apa yang kamu nggak bisa kontrol itu berubah. Nah mungkin kalau buat teman-teman yang punya pertanyaan atau opini bisa share di komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel saya. Sampai jumpa di video